terjadi suatu kejadian penting dalam sejarah Indonesia yang dikenal dengan istilah peristiwa 1 Maret. Pada hari itu, Jepang yang menguasai Indonesia telah membentuk suatu organisasi baru yang bernama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI. Organisasi ini bertujuan untuk membahas dan merancang kemerdekaan Indonesia setelah perang berakhir. Namun, pada tanggal 1 Maret, beberapa anggota BPUPKI yang pro kemerdekaan mengajukan mosi untuk segera merdeka tanpa harus menunggu hingga perang berakhir. Mosi tersebut dikenal dengan nama Mosi Renville yang diambil dari nama tempat di mana sidang BPUPKI berlangsung. Namun, usulan Mosi Renville tersebut ditolak oleh mayoritas anggota BPUPKI yang tidak ingin mempercepat proses kemerdekaan Indonesia. Sebagai gantinya, mereka mengajukan mosi untuk membentuk suatu komite yang bertugas untuk merumuskan dasar negara Indonesia setelah kemerdekaan. Meskipun usulan mosi Renville ditolak, kejadian tersebut menjadi awal dari gerakan pro kemerdekaan yang semakin kuat di Indonesia. Dilanjut tanggal 29 April 1945 terjadilah peresmian BPUPKI dan terlaksananya pengangkatan pengurus dan anggota BPUPKI. Lanjut tanggal 29 Mei 1945 di mana sidang BPUPKI pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI merupakan salah satu badan yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu, Jepang yang terus kalah dalam perang ingin menarik simpati rakyat agar mendapat dukungan BPUPKI yang beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang bertugas mengawasi. Semasa berdirinya BPUPKI memenuhi tugasnya dalam 2 sidang hasil sidang BPUPKI yang dilaksanakan 29 Mei hingga 1 Juni, yaitu sidang pertama yang dilaksanakan di Gedung Pancasila. Pusat sidang ini dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedoningrat dengan 12 anggotanya pada hasil sidang BPUPKI pertama adalah perumusan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Untuk rumusan dasar negara Indonesia datang dari 3 tokoh utama kemerdekaan yaitu 1. Muhammad Yamin, 2. Soekarno, dan 3. Mister Supomo. Dari ketiga tokoh tersebut, milik Soekarno lah paling diterima. Itulah sebabnya pada tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Tanggal 22 Juni 1945, pada saat masa reses antara sidang pertama BPUPKI dan sidang kedua, Soekarno memanfaatkan masa sidang Join-in ke-7 di Jakarta untuk membahas hal-hal yang terkait dengan tugas panitia kecil di akhir pertemuan itu. Soekarno membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang dan diketuai oleh Soekarno sendiri, yang kemudian dikenal sebagai Panitia 9. Panitia ini kemudian melahirkan konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perancangan sila-sila Pancasila yang terdapat pada alinea 4 rancangan pembukaan tersebut dengan rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1945, rancangan pembukaan ini kemudian disetujui oleh Soekarno. Rancangan pembukaan tersebut diberi nama Mukadimah oleh Sukiman Wirjosanjojo, disebut Gentleman Agreement, dan oleh Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta. Pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945 dilaksanakan sidang BPUPKI yang kedua. Sidang BPUPKI yang kedua ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar, rancangan bentuk negara, wilayah serta kewarganegaraan. Selain itu, sidang kedua BPUPKI juga membahas terkait dengan susunan pemerintahan, unitarisme dan juga federalisme. Pada 6 Agustus 1945, keadaan Jepang semakin kritis karena kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia.
Saat Jepang semakin kritis karena kota Hiroshima luluh lantak karena bom atom oleh Amerika Serikat, Komando Tentara Jepang Wilayah Selatan mengadakan rapat besar. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan pada tanggal 7 September 1945. Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Panitia Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat menjadi PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Saat itulah BPUPKI dibubarkan dan berganti nama menjadi PPKI. Tujuan PPKI adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia yang diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Pada 9 Agustus 1945, bom kedua kembali dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Nagasaki, Jepang. Untuk kepentingan peresmian dan pelantikan PPKI pada 9 Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon, Vietnam. Hal ini untuk menegaskan bahwa pemerintah Jepang memutuskan untuk menyerahkan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1945, tiga tokoh nasional yang terdiri dari Rajiman Widyodiningrat, Soekarno, dan Muhammad Hatta datang ke Dalat, Vietnam untuk memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi yang menegaskan Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pertemuan ini dijadikan ketiganya sebagai upaya untuk mempersiapkan kemerdekaan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat kembali ke Indonesia. Sultan Syahrir mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat ke Sekutu dan terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia di kapal USS Indonesia yang kemudian disediakan Radio British Corporation atau BBC. Golongan muda mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat 16 Agustus 1945. Soekarno menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Pada tanggal 16 Agustus 1945, dini hari, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang, dan dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. Malamnya, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Maeda, Tadasi, para tokoh nasional berkumpul untuk berunding tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus tahun 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Soebarjo di rumah Laksamana Maeda. Setelah penyusunan teks proklamasi selesai, teks tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik, lalu ditandatangani oleh Soekarno. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pukul 10.30, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan di depan rumah Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Rumah Soekarno dipilih karena dikhawatirkan jika dilakukan di lapangan Ikada akan terjadi bentrokan rakyat dengan pihak militer Jepang. Dengan didampingi Bung Hatta, Soekarno membacakan teks proklamasi. Pembacaan tersebut juga diumumkan oleh Burhanuddin Muhammadiyah dan Yusuf Ronodipuro melalui radio, surat kabar, telegram, dan lisan. Setelah itu, proklamasi juga diabadikan oleh pewarta bernama Franz dan Alex Mendor dari IPPHOS.
Sehari setelah 17 Agustus tahun 1945, di mana kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamirkan secara meluas, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia kala itu tergolong sederhana dan terjadi dalam tempo waktu yang cukup singkat. Bahkan Insinyur Soekarno pun tak menyangka bahwa dirinya kelak akan dilantik sebagai seorang presiden dengan cara yang sederhana. Sidang BPKI pun akhirnya terlaksana dengan lancar pada 18 Agustus 1945 dan menghasilkan beberapa keputusan. Di antaranya, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu presiden. Pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, daerah Republik Indonesia pada awal kemerdekaan hanya terdiri atas 8 provinsi. Wilayah tersebut ditetapkan dalam sidang kedua PPKI, di antaranya Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera, Provinsi Borneo, Provinsi Sulawesi, Provinsi Maluku, dan juga Provinsi Sunda Kecil. Masing-masing daerah tersebut dipimpin oleh seorang gubernur yang ditunjuk langsung oleh PPKI. Gubernur Jawa Barat adalah Mas Sutarjo Kertohadikusumo, Jawa Tengah adalah RP Suroso, dan Jawa Timur adalah RMT Aryo Surjo. Sedangkan Gubernur Sumatera adalah Teuku Umar Hasan, Borneo adalah Pangeran Muhammad Nur, Sulawesi adalah Ratu Ngani, Maluku ada Johannes Latuharari, dan Sunda Kecil dipimpin oleh I Gusti Ketut Puja. Pada tanggal 27 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta. Pada hari itu, mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda yang telah berlangsung selama lebih dari 3 abad. Proklamasi tersebut sebenarnya telah disusun pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi karena situasi politik yang tidak stabil dan masih dalam keadaan perang, Soekarno dan Hatta menunda pengumuman secara resmi hingga 10 hari kemudian. Pada tanggal 28 Agustus 1945 ini, pasukan Jepang di Indonesia secara resmi menyerah kepada sekutu, menandakan berakhirnya penjajahan Jepang di Indonesia. Penyerahan tersebut terjadi di lapangan Merdeka di Jakarta dan dihadiri oleh berbagai pihak seperti pejabat militer Jepang, perwakilan sekutu, serta tokoh-tokoh nasional Indonesia. Penyerahan kekuasaan dari Jepang kepada sekutu ini menimbulkan situasi politik yang semakin kompleks di Indonesia karena keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka semakin kuat. Sementara pihak sekutu masih ingin menjaga kepentingan kolonial mereka di wilayah ini. Periode pasca kemerdekaan Indonesia menjadi sangat dinamis dan penuh dengan peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia, termasuk perjuangan melawan tentara Belanda yang mencoba mengembalikan kolonialisme di Indonesia. Meskipun demikian, penyerahan kekuasaan dari Jepang ke sekutu pada tanggal 28 Agustus 1945 tetap merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia karena menandai berakhirnya penjajahan Jepang dan awal dari upaya untuk meraih kemerdekaan yang sepenuhnya.
Pada tanggal 2 September 1945, Jepang secara resmi menyerah tanpa syarat kepada sekutu di atas kapal USS Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo, Jepang. Penyerahan tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen Instrument of Surrender oleh perwakilan Jepang dan sekutu yang menandakan berakhirnya Perang Dunia II di Asia Pasifik. Peristiwa ini memiliki dampak besar bagi Indonesia karena setelah Jepang menyerah, Belanda mencoba untuk kembali menguasai Indonesia sebagai koloni mereka. Perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan Belanda akhirnya dimulai, dan peristiwa-peristiwa penting seperti agresi militer Belanda 1 dan 2 terjadi sebagai bagian dari konflik tersebut. Namun demikian, penyerahan Jepang secara resmi pada tanggal 2 September 1945 tetap merupakan peristiwa penting dalam sejarah dunia karena menandai berakhirnya Perang Dunia II di Asia Pasifik dan awal dari periode pasca perang yang menentukan arah masa depan negara-negara di wilayah tersebut. Pada tanggal 19 September 1945, di Jakarta terjadi peristiwa yang dikenal dengan serangan umum 1 Maret. Peristiwa ini merupakan upaya pemberontakan oleh Gerakan Pemuda Indonesia melawan tentara Jepang yang masih berada di Indonesia, sekaligus menjadi tindakan awal dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajahan asing. Serangan umum 1 Maret dilakukan secara simultan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Medan. Gerakan ini dipimpin oleh sejumlah tokoh pemuda seperti Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh yang mengajak rakyat Indonesia untuk bersatu dan melawan penjajah. Meskipun serangan ini tidak berhasil merebut kendali atas wilayah yang diduduki Jepang, namun peristiwa ini menjadi tonggak awal dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memicu semangat juang rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Pada tanggal 26 September 1945, Belanda tiba di Jakarta dengan kapal perang yang membawa tentara dan perlengkapan militer. Pada 27 September 1945, serangan umum pertama dilancarkan oleh tentara Belanda di Jawa Barat dengan tujuan merebut kembali kendali atas wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh pihak Indonesia. 1 Oktober 1945, pemerintah Indonesia membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR untuk melindungi rakyat Indonesia dari serangan musuh. Pada 14 November 1945 di Yogyakarta, pemerintah Republik Indonesia membentuk Kabinet Syahrir I yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir.